Shalom saudara, senang bisa menjumpai saudara kembali. Saya percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berlimpah dalam segala kebaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan penting, yaitu melihat dalam kegelapan. Mari kita perhatikan dengan teliti Mazmur pasal 105 ayat yang ke-28, dikatakan, "Dikirimnya kegelapan maka hari menjadi gelap." Saudara, bagi sebagian besar orang, situasi pandemi yang dihadapi belakangan ini bagaikan berjalan di dalam kegelapan. Bukan hanya krisis kesehatan, setiap kita juga menghadapi krisis ekonomi, bahkan krisis iman dan keberanian. Karena faktanya, situasi ini telah benar-benar menggoncangkan seluruh isi dunia, bahkan juga menggoncangkan kehidupan kita masing-masing. Banyak orang menyebut situasi ini sebagai musim ketidakpastian dan musim kegelapan. Kesulitan untuk dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan telah membuat banyak orang bingung, takut, dan kewalahan. Apakah hal ini juga terjadi bagi umat Tuhan? Ya, tentu saja. Sebab tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini tanpa seizin Tuhan. Disadari atau tidak, Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa kita semua masuk dalam keadaan yang gelap. Kitab suci menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan terang dan menciptakan gelap, saudara. Allah lah yang menciptakan siang dan menciptakan malam. Jika kita harus menjalani kehidupan pribadi pada waktu siang, maka kita pun tetap harus menjalani kehidupan di malam hari yang gelap, saudara. Tidak satupun kita yang dapat menolak kenyataan ini, sebab itulah yang merupakan hukum atau ketetapan Tuhan bagi kita semua. Berarti hal ini selanjutnya adalah bukan lagi soal mau atau tidak mau, melainkan bisa atau tidak bisa. Kita harus menemukan cara untuk dapat melewatinya. Dalam pembahasan tentang persepsi, kita telah belajar dan mengerti bahwa Tuhan menghendaki agar mata hati kita terang. Sehingga meskipun kita sedang berada dalam kegelapan yang kelam sekalipun, kita tetap mengetahui bahwa Tuhan tetap ada di sana. Hanya cara Tuhan menyertai kita di waktu siang itu berbeda dengan cara Tuhan menyertai kita di waktu malam, saudara. Dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap memahami bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bagaikan pelita di kaki kita, maka cahayanya sangatlah terbatas. Berbeda dengan cahaya matahari yang sangat besar yang menerangi segalanya. Itulah sebabnya, dalam keadaan yang gelap kita hanya bisa melihat dengan jangkauan yang terbatas. Sulit untuk melihat jauh ke depan. Sedangkan di lain sisi, ada iblis yang mengintai dan memburu. Ada lubang, jerat, dan rintangan yang tidak terduga-duga. Karena itu, saudara, mari kita temukan bagaimana caranya agar kita tetap dapat melihat di dalam kegelapan. Yang pertama, melihat dengan kewaspadaan. Tuhan juga mengajarkan kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Melihat dengan kewaspadaan ini berarti kita harus selalu bersikap hati-hati. Kita tidak boleh lengah, tetapi selalu siaga, saudara. Dalam keadaan seperti ini, kita mengerti bahwa tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bermain-main atau mencari kesenangan daging kita semata, saudara. Tidaklah pantas dalam keadaan ini kita tertidur lelap dan mengabaikan setiap ancaman. Tidak pantas jika kita tidak berbuat apa-apa, bahkan melakukan kesia-siaan saja. Dari mana kita dapat menemukan kewaspadaan? Tidak lain selain dari terang firman Tuhan. Terang firman Tuhan mampu membuat jiwa kita tetap memiliki terang, meskipun kegelapan ada di sekitar kita. Firman Tuhan juga merupakan selengkap senjata Allah yang akan membuat kita dapat bertahan dalam masa-masa yang gelap, saudara. Melihat dengan kewaspadaan juga berarti menempatkan diri dekat dengan Tuhan untuk tinggal tenang, karena disitulah letak kekuatan kita, saudara. Yang kedua, melihat dengan kepekaan. Yang terjadi di dalam suasana yang gelap adalah biasanya kita mengandalkan pendengaran kita, saudara. Minimnya cahaya telah membuat kita mempertajam pendengaran kita, sehingga kita dapat mengerti, mengambil keputusan, serta bertindak. Daud berkata, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Daud telah menemukan bahwa meskipun keadaan begitu gelap, ia tetap dapat merasakan dan mengetahui bahwa Tuhan tetap memberikan tanda-tanda penyertaannya. Dari manakah kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Ya, ketika kita melihat, mendengar, dan merasakan kehadirannya melalui beberapa tanda yang menjadi petunjuk, saudara. Hal ini seperti naluri rohani kita yang telah mengenal Tuhan melalui hubungan yang intim. Inilah yang disebut dengan kepekaan rohani.
Kita tahu ada kalanya Tuhan berkata dengan tegas dan lugas, namun ada saatnya Tuhan berbicara seperti berbisik di dalam hati. Keadaan yang gelap dapat melatih kita untuk memiliki kemampuan kepekaan ini, saudara, termasuk juga dengan kecerdasan mendengar. Kitab suci pernah menasihatkan kita untuk selalu melakukan latihan rohani, yaitu dengan cara tekun beribadah, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, melihat dengan keyakinan dan kebergantungan. Di dalam keadaan atau masa-masa yang gelap dan kelam, bukan hanya diperlukan kewaspadaan dan kepekaan, saudara, namun diperlukan keyakinan dan kebergantungan mutlak kita kepada pencipta malam dan pencipta terang, yaitu Tuhan Allah kita sendiri. Melihat dengan keyakinan dan kebergantungan berarti membuat kita tidak menyerah dan tetap bertahan, karena kita meyakini bahwa kegelapan akan berlalu dan terang akan terbit dan semakin bersinar. Melihat dengan keyakinan dan kebergantungan berarti melihat dengan iman dan pengharapan yang teguh dan semakin teguh. Badai pasti berlalu, kemenangan sudah terjamin, aku tetap percaya. Tidak ada kata menyerah, saudara. Selalu tenang dan bersuka cita, sebab Allah ada di pihak kita dan tidak ada yang sanggup mengalahkan kita. Kesimpulan kita, saudara, melihat dalam gelap adalah kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada kita umat Allah yang telah diterangi hatinya untuk tetap berjalan di masa-masa kegelapan sampai pada waktunya fajar menyingsing bagi kita. Melihat dalam gelap berarti selalu melihat Kristus yang telah mengalahkan maut dengan tekun memikul salib bagi pelanggaran dan dosa kita untuk menghadirkan keselamatan dan terang kemuliaannya yang akan bersinar selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.